Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya ingin menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam reel pancing ya, terutama reel spinning. Pasti banyak yang belum tahu. Di video saya sebelumnya adalah cara memperbaiki atau perawatan reel yang baik dan benar ya. Tapi kali ini saya ingin menjelaskan, pasti banyak yang belum tahu bagian-bagian dalam reel itu sendiri, lalu cara kerja bagian-bagian dalamnya, dicontoh drive gear atau penggerak handle grip. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi simak videonya. Oke teman-teman, ini saya jelaskan dulu bagian dalam reel spinning. Ini namanya drive gear atau biasa orang-orang menyebutnya penggerak reelnya. Bisa dikatakan ini mesin utama, penggerak utama. Seperti ini contohnya. Nah, di saat handle atau gripnya ini kalian putar, dia ikut memutar. Lalu ini nyambung kemana? Nyambungnya ke area dalam sini ya. Ini namanya gear bebas, lalu ini namanya bergerak maju mundur. Ini main shaft, penggerak spool naik turun. Lalu yang bagian dalam ini pinion gear. Cara kerjanya berputar ya, untuk menggulung ini, untuk menggerakkan ini namanya rotor, penggerak yang menggulung senar kita. Lalu line roller atau biasa disebut jalur senar, tujuannya agar senar kita tidak keriting ya saat digulung maupun melempar, atau saat kita dapat ikan. Tujuannya agar senar kita tidak keriting. Biasanya kan saat senar kita ketarik di bawah ikan, kita dapat ikan. Line ini, area ini itu ikut berputar. Lalu ini ball arm, fungsinya untuk mengunci senar kita pas kita setelah melempar tertutup seperti ini. Lalu saat kita melempar umpan kita ke tengah sungai atau kolam atau laut seperti ini fungsinya. Selanjutnya ini spool atau biasa kita menyebutnya tempat senar kita tergulung. Dalamnya ada, biasanya ini berbunyi kring 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 seperti itu. Lalu ini namanya drag knob, fungsinya untuk mengunci agar saat tertarik ikan ini tidak langsung berputar drastis ya, terulur drastis. Drangji, biasanya yang main gelosoran ini difungsikan agar tujuannya agar pancing kita tidak terjebur ke dalam kolam maupun sungai bahkan laut ya. Biasanya dipanjer, biasanya dibiarkan, boso Jawane kuwi dipanjer, dijarno, dibiarkan. Kalau ada tanda-tanda ikat, ini akan berbunyi kring gitu. Oke, selanjutnya ini pengunci putaran atau biasanya one way. Saat kita arahkan ke kiri atau kanan, biasanya ke kiri itu mengunci agar putaran tetap searah jarum jam ya. Lalu di saat kita putar balik, ini mengunci, tidak bisa diputar. Contoh, nah ini tidak bisa diputar. One way, saat putar ke kanan bisa ya, baliknya nggak bisa. Lalu kita arahkan ke kanan, nah bisa, bebas, gerakannya bebas. Kita arahkan ke kanan, gerakannya bebas. Namun saat kita arahkan ke kiri, hanya satu putaran saja, satu gerakan, hanya ke arah jarum jam. Nah seperti itu. Lalu saya lupa, ini bearing
sangat penting sekali ya. Fungsinya apa? Untuk memperhalus saat kita menggulung senar kita atau memutar handle grip, putarannya jadi halus. Kan tetapi ini reel yang murah, jadi tidak ada bearing, hanya plastik atau atom bearingnya, diputarannya agak kasar. Selanjutnya ini adalah dudukan jorannya. Biasanya ini letaknya seperti ini. Jika ini joran seperti ini, mengunci agar joran tidak kemana-mana, tetap di tempatnya. Oke teman-teman, kalian sudah paham? Dan pastinya kalian bisa memperbaiki sendiri ya. Oke teman-teman, selanjutnya sebelah kanan ini ya batasnya. Ini adalah reel murah, harganya tidak sampai 50.000, di bawah 50.000. Kalau di toko-toko pancing itu berkisaran 50.000 pas, setahu saya pernah bertanya di toko alat pancing, harganya 50 ribuan, bagian-bagiannya sama ya. Akan tetapi ini ya teman-teman, berbeda sekali dengan ini, beda sekali. Menurut saya lebih kokoh yang ini, meskipun yang ini itu harganya 100 ribuan, namun lebih kokoh ini daripada ini. Kenapa? Komponennya yang 50 ribuan ini simpelnya seperti ini saja. Nah, perbedaannya hanya seperti ini saja. Di sini ada geriginya untuk area pinion gear ini. Maaf teman-teman, salah. Ini area pinion gear ini ya, pinion gear. Lalu ini untuk gear sampingnya sebagian kanan. Untuk ini gear yang ini saya tunjuk pakai obeng ya, yang ini gear ini. Akan tetapi di reel yang 50 ribuan tidak ada gearnya ya, namun langsung seperti ini saja. Ini kan ada penguncinya ya, tapi ini penguncinya cuma ini aja, ring, tempatnya di sini. Nah, cuma seperti ini saja. Saya terheran-heran baru kali ini membukanya. Menurut saya untuk menghandle ikan nila ukuran 800 gram rusak ya ini pastinya. Ini untuk ikan-ikan kecil, nila 3 jarian 2 jarian mungkin masih bisa, namun di atas 3 jari pasti rusak ya. Lebih dominan plastik semua teman-teman. Ini plastik, spoolnya plastik, lalu rotornya juga plastik. Ini plastik ya bodinya, yang besi hanya drive gear dan pinion gear, hanya itu saja. Selebihnya plastik semua. Saya rasa ini bukan atom ya. Kalau atom yang ini, menurut saya ini atom semua. Oke teman-teman, sudah paham? Apakah kalian sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi? Bila ada yang kurang paham, tanyakan saja ya. Video perawatannya sudah saya jelaskan, sudah saya upload kemarin hari. Ini adalah penjelasan cara kerjanya. Oke, lanjut. Kali ini area-area yang sering bermasalah atau rusak. Kita mulai dari rotor, area rotor, bal arm, pengunci senar. Biasa saya menyebutnya pengunci senar ya. Biasanya yang rusak itu ini bagian dalam. Kebanyakan itu pernya ya yang sudah melemah. Cara memperbaikinya bisa kalian tarik saja. Jika bentuk pernya itu spring memanjang, lalu bila pernya itu seperti peniti lingkaran, itu kalian tekuk ke arah dalam, jangan kalian tekuk ke arah luar. Itu malah membuat semakin longgar ya, jadi ini tidak bisa bunyi. Nah,
Lalu yang biasanya sering terjadi kerusakan, jarang sekali ya, line ini, area ini itu tidak berputar ya, harusnya berputar, namun karena pemakaian jarang dirawat akhirnya macet. Lama kelamaan senar kita yang menjadi keriting, setelah keriting senar kita akhirnya putus. Hati-hati ya, sepele namun sangat fatal sekali. Line senar atau jalur senarnya adalah main shaft. Biasa saya menyebutnya penggerak gulungan senar atau rotor. Penggerak, maaf teman-teman, penggerak spool. Ini gerakannya seperti ini ya. Nah, biasanya itu cara mengeceknya ini, kalian tekan pakai jempol, lalu kalian tarik, dorong, tarik, dorong. Yang ini kalian tarik, dorong, kalian tarik, dorong. Apabila tidak ada spilling, contoh, nah ini normal ya, kalau spilling seperti ini kalian tekan dulu, nah kan tidak ada spilling, ini normal. Namun saat dilepas ada spilling, ini normal karena area gear ada celah ya untuk spilling. Selanjutnya area yang biasanya rusak itu bearing. Area yang rusak selanjutnya itu bearing ini bukan bearing ya, tapi atom. Namun kalau reel spinning kalian bagus, harganya mahal, pasti ini bearing. Itu biasanya karena masuk kotoran atau debu atau mungkin pasir, atau bisa juga pelet masuk ke lubang ini. Itu kalian harus bersihkan. Setelah bersih kalian kasih gemuk atau stempet ya, agar lancar lagi. Jika bearing reel spinning kalian itu bearing, kalau atom tidak apa-apa, kalian kasih gemuk aja, bersihkan, kasih gemuk. Lalu area yang sering rusak selanjutnya adalah drive gear. Ini kebanyakan patah ya, banyak sekali yang patah atau gopel, bocel, patah. Entah itu area pinion gear ini, letak dudukan pinion gear ya, antara ini dengan ini biasanya yang sering patah. Itu dikarenakan tidak sesuai dengan spesifikasinya. Contoh, reel kalian ukuran 1000, 2000 kalian buat mancing di laut, yang pasti ikannya super jumbo dan tarikannya cukup berat, ini yang pastinya rusak, sering sekali rusak. Caranya bagaimana memperbaikinya? Kalian beli baru. Kalau ada spare partnya kalian beli baru. Jika tidak ada, ya beli reel baru. Oke teman-teman, videonya saya yakin di tempat-tempat kalian itu jarang ada tempat servis reel maupun spinning atau BC. Saya yakin jarang ada di kota-kota atau kabupaten kalian, jarang. Namun kalian pasti, saya yakin kalian sayang dengan reel kalian, dan tentunya sayang dengan uang kalian. Daripada membeli baru, lebih baik diperbaiki. Seperti itu sistem kerjanya. Cara memperbaikannya cukup mudah. Bila ini ada spilling, tinggal kalian kencangkan saja skrup ini kalian kencangkan saja jika ada spilling. Lalu jika bal arm ini kalian rusak, sangat lemah pernya, bisa kalian perbaiki. Pernya kalian renggangkan lagi, kalian tarik atau kalian tekuk-tekuk seperti itu. Jika putarannya terasa berat atau kasar, bisa
bisa kalian kasih gemuk, bersihkan dulu, baru kalian kasih gemuk piringnya. Seperti itu ya teman-teman, cukup mudah. Pastinya kalian bisa memperbaiki reel kalian sendiri. Ini penjelasan saya ini untuk semua merek reel ya, baik itu yang bagus ataupun yang standar ataupun yang murah ya teman-teman. Seperti itu video penjelasan saya tentang bagian-bagian dalam komponen reel ya. Ini reel yang murah, ini reel yang sedikit murah, yang ini 50.000, ini 100 ribuan. Penjelasan tentang komponen-komponen dalam reel ini membantu kalian untuk memperbaiki reel kalian, dan tentunya video ini dibuat untuk menghemat uang kalian apabila reel kalian sudah rusak parah, tidak bisa diperbaiki. Alangkah baiknya kalian beli. Sayang jika uangnya keluar banyak hanya untuk memperbaiki reelnya yang sudah rusak parah. Kalau kerusakannya ringan boleh-boleh saja, dan bila kerusakan reel kalian parah namun kalian ingin memperbaikinya, silahkan saja, itu hak kalian. Di sini saya hanya memberitahu, menghimbau bahwasanya menjaga alat itu sangat penting, terutama untuk hobi-hobi. Menjaga alat itu sangat penting, dan saya yakin di luaran sana, di daerah-daerah kalian maupun kota atau kabupaten, untuk servis reel itu sangat jarang atau sangat sulit untuk ditemukan. Bila ada ya sangat jauh dari rumah. Tentunya kalian ingin memperbaiki sendiri, silahkan saja. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Bila ada pertanyaan, komen saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.